Halo guys, selamat datang di Review Tarot. Apa kabar kalian semua? Semoga kabar kalian selalu baik ya, selalu sehat, selalu dilindungi sama Yang Maha Kuasa. Amin. Oke, general reading kali ini saya ambil tema kepribadian kamu, karakter kamu yang menarik menurut orang-orang, ya. Jadi menurut orang-orang ada kepribadian kamu, karakter kamu yang menarik, ya. Tapi apa itu? Saya ingatkan ini general reading ya, nggak akan semua jadi sonet karena ini pembacaan umum, energinya banyak orang ya, jadi bisa vice versa ya, ambil positifnya aja, ambil yang baik aja, dan selalu serahkan semuanya kepada Yang Maha Kuasa. Karakter kamu, kepribadian kamu yang menarik menurut orang. Kepribadian kamu, karakter kamu yang menarik menurut orang-orang. Ini yang menarik karena kamu ini nggak banyak ngomong gitu ya. Kamu nggak banyak tingkah, nggak banyak ngomong. Kamu terlihat tenang. Kamu diam. Tapi sebenarnya diam-diam kamu ini nggak bisa diremehkan ya. Diam-diam kamu nggak bisa diremehkan. Diam-diam kamu tidak bisa dibohongi. Diam-diam nggak bisa dimanipulasi. Kenapa? Karena diam-diamnya kamu ini kamu mengamati. Ya. Diam-diamnya kamu ini kamu menganalisa. Jadi, ya diam-diam kamu memperhatikan orang-orang dan kamu bisa gitu ya ngebaca kebohongan orang, bisa ngebaca masalah orang, bisa ngebaca kepura-puraan orang gitu ya. Jadi yang menarik menurut orang-orang sekitar ini adalah kepribadian kamu yang pandai menganalisa ya orang lain. Gitu. Jadi kalau kamu udah ngomong ini orangnya A, ini orangnya B, ini orangnya seperti ini, itu biasanya ini akurat gitu, ini benar gitu ya. Dan kamu ini nggak asal ngomong gitu. Jadi ketika kamu udah berani ngomong gitu karena kamu udah melalui pengamatan ya, udah melalui analisa yang panjang gitu ya. Jadi ketika kamu udah ngomong itu nggak asal ngomong, memang benar gitu. Dan ya orang-orang kayak kamu gitu ya, itu nggak mudah untuk dibohongi, nggak mudah untuk ditipu, nggak mudah dimanfaatkan gitu ya, karena kamu pasti akan ngebaca orang gitu ya. Kesannya, kesannya kamu memang nggak mudah untuk didekati gitu ya. Kesannya kamu misterius, kesannya kamu pendiam gitu ya. Tapi sebenarnya kamu ini lagi mengamati orang. Ya. Kamu mengamati, kamu menganalisa dan jedor ya. Jadi akhirnya kamu bisa ngebaca, oh ini orang A seperti ini, orang B kayak gini, gitu. Ya. Dan ini kayak bentuk karakter kamu yang kayak gini, ini sebenarnya kayak bisa ngelindungin kamu, gitu ya. Bisa ngelindungin kamu dari orang-orang yang memiliki niat jahat ke kamu. Gitu. Atau karakter kamu ini juga bisa untuk membantu orang lain, menolong orang lain, gitu ya. Oke, karakter kamu, kepribadian kamu yang menarik menurut orang-orang ini karena kamu bisa melihat sisi positif di setiap situasi, kondisi ya, terutama di saat mungkin ada di situasi yang buruk ya, di situasi yang tidak kamu inginkan, yang tidak kamu harapkan ya, situasi yang membuat kamu mungkin kayak hancur, membuat hidup kamu stuck. Ini kamu bisa melihat hikmah, kamu bisa melihat pelajaran di balik
hal-hal yang tidak kamu harapkan, gitu ya. Kepribadian kamu yang menarik menurut orang-orang ini di rasa syukur kamu, ya, bagaimanapun kondisinya, bagaimanapun situasinya, kamu tetap bersyukur, ya, kamu tetap positive thinking, gitu. Dan ya tanpa kamu sadari, pikiran-pikiran positif seperti itu, ya, itu yang akan menarik keberlimpahan ke dalam hidup kamu. Gitu ya. Akhirnya dari aura positif kamu, dari pikiran positif kamu, perasaan positif kamu ini kan akan memancar keluar, ya. Kamu juga akhirnya akan menarik orang-orang yang positif ke dalam hidup kamu. Kamu akan menarik nasib-nasib yang positif ke dalam hidup kamu, ya. Karena pikiran yang positif, perasaan yang positif itu akan menarik hal-hal positif ke dalam diri kita, gitu. Dan ini yang jarang orang bisa lihat, gitu ya. Yang jarang orang bisa lihat ketika mereka itu di situasi yang tidak mereka harapkan, di situasi yang membuat kayak hidup mereka itu hancur, gitu ya. Mereka mungkin akan menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, ya, mencari kambing hitam, gitu. Akan merasa hidup tidak berarti, gitu. Tapi ini kayak kekuatan. Ini kekuatan yang ada dalam diri kamu, ya. Ya, kamu bisa melihat sisi positif, sisi baik dari setiap situasi atau kondisi yang tidak nyaman, gitu. Dan ini adalah kekuatan kamu, gitu ya. Dan pada akhirnya, ya itu hal-hal baik akan datang ke kamu berkat kepositifan kamu ini, gitu ya. Kepribadian kamu, karakter kamu yang menarik menurut orang-orang ini ketahanan mental kamu. Kamu memiliki ketahanan mental, kekuatan mental. Kamu tidak mudah menyerah dengan keadaan, gitu ya. Meskipun keadaan itu kadang membuat kamu takut, ya, membuat kamu cemas, gitu ya. Tapi kamu tetap bertahan di situ, ya. Kamu meyakinkan diri, ya. Bahwa kamu bisa melewati situasi itu, gitu. Tapi nggak naif juga, gitu ya. Kamu nggak naif juga, meskipun kayak kamu berusaha untuk bertahan, tapi kamu juga penuh kehati-hatian. Kamu waspada. Dan yang aku rasakan di sini, ya, karakter ini terbentuk dari rasa sakit, pengalaman rasa sakit yang pernah kamu lalui. Bukan cuma pernah, ya, mungkin ini udah berkali-kali kamu lalui ini. Jadi kayak akhirnya membentuk kepribadian kamu menjadi pribadi yang tangguh, menjadi pribadi yang tahan mental, gitu ya, tahan kondisi, tahan situasi, tapi juga penuh kewaspadaan, gitu. Jadi kamu tidak mudah untuk percaya sama orang lain, gitu ya. Kamu berusaha kayak menjaga diri kamu agar tidak tersakiti lagi, gitu ya. Jadi kamu tidak polos, gitulah. Kamu tidak membiarkan sembarang orang itu masuk ke dalam hidup kamu. Ini karena pengalaman kamu, mungkin pernah kamu dulu orang yang polos, gitu ya, membiarkan siapapun masuk ke dalam hidup kamu, mengizinkan siapapun masuk ke dalam hidup kamu, namun yang kamu dapatkan adalah pengkhianatan, ya,
ada juga kamu dimanfaatkan gitu. Jadi pengalaman itu, dari pengalaman itu kamu menjadi lebih hati-hati ya, tidak sembarang orang bisa masuk ke hidup kamu gitu. Dan kepribadian ini justru menarik bagi orang-orang, terutama orang-orang yang masih polos gitu ya, orang-orang yang kayak merasa mereka itu mudah untuk dipermainkan, mudah untuk dimanfaatkan, mudah untuk dimanipulasi gitu ya. Jadi orang-orang seperti itu melihat kamu ini, kamu menarik gitu karena kamu tidak mudah dibohongi, tidak mudah dimanipulasi, dan kamu kayak menjaga batasan gitu ya. Kamu di sini tuh kayak benar-benar memilih siapa yang pantas untuk masuk ke dalam hidup kamu gitu ya. Ada ketegasan di sini. Kepribadian kamu, karakter kamu yang menarik menurut orang-orang ini adalah karakter kamu yang tidak semua hal itu kamu bagi kepada orang lain. Ya, kamu kayak kayak menjaga kehidupan kamu itu supaya kehidupan kamu ini tidak mudah apa ya, orang yang terlalu terbuka gitu ya, orang yang terlalu membuka kehidupan pribadinya itu kan akan membuat kayak memberi celah kepada orang lain untuk masuk, dan memberi celah kepada orang lain untuk kayak menjadi senjata gitu ya. Dan ini yang menarik menurut orang-orang karena kamu menutup rapat kehidupan pribadi kamu ya, tidak sembarang orang itu bisa tahu gitu kehidupan pribadi kamu itu seperti apa. Jadi ya justru ini membuat orang-orang itu penasaran sama kamu, sebenarnya kehidupan kamu ini seperti apa sih gitu ya. Kamu yang begitu tertutup, kamu menjaga rapat kehidupan pribadi kamu, dan tidak ada orang yang kayak bisa masuk gitu ya. Nggak semua orang itu bisa kayak hmm, ngerti. Mereka ini sebenarnya orang-orang yang penasaran sih ya, penasaran sama hidup kamu. Kamu yang misterius ya. Di sini walaupun orang-orang mungkin ya, yang aku rasakan sebenarnya di belakang kamu ya, di samping kamu ini ya ada orang-orang yang kayak meremehkan kamu ya, meremehkan kamu ya, merendahkan kamu gitu ya. Tapi kamu nggak peduli. Kamu nggak peduli. Kamu nggak peduli bagaimana orang lain melihat kamu ya, dan kamu cukup tenang merespon orang-orang di sekitar, dan kamu tetap fokus dengan diri kamu gitu ya. Dan kamu, yang aku rasakan di sini ya, yang membuat kamu menarik ini adalah kamu yang sangat menjaga kehidupan pribadi kamu gitu ya. Memang tidak sembarang orang itu bisa tahu gitu ya. Kamu tidak membukakan pintu ke sembarang orang gitu. Ibaratnya kayak kamu memang memilah siapa yang boleh masuk ke dalam hidup kamu, siapa yang boleh masuk, siapa yang boleh tahu kehidupan kamu, dalamnya kamu seperti apa, itu hanya orang-orang tertentu aja, emang yang benar-benar kamu percaya gitu ya. Kepribadian kamu yang menarik menurut orang-orang ini karena jiwa kompetitifnya kamu gitu ya. Kamu ini orang yang ambisius ya. Kamu memiliki tujuan. Kamu jelas tujuan kamu ke depan itu apa. Kamu
apa yang ingin kamu raih, apa yang ingin kamu capai gitu ya. Jadi ada kayak perencanaan yang jelas. 5 tahun ke depan kamu tahu kamu akan seperti apa. Dan kamu fokus, ya kamu disiplin di situ. Gitu ya. Kamu fokus di perencanaan kamu ya, kamu fokus di tujuan hidup kamu gitu. Jadi ini menarik ya karena tidak semua orang itu bisa fokus ya. Ya ada banyak orang yang memang memiliki impian ya pengen jadi A, B, C gitu kan. Tapi kebanyakan orang itu kan kenapa tidak bisa sampai ke sana? Itu ada di fokusnya gitu ya. Kadang karena tidak tegas ya. Tidak tegas, tidak tahu gimana nge-planning gitu ya. Nge-planning step by step-nya. Mereka tidak disiplin gitu kan. Jadi ya cuman jadi angan-angan aja, cuman jadi wacana aja gitu. Tapi ini berbeda sama kamu karena kamu fokus ya, fokus, kamu disiplin gitu. Kepribadian kamu, karakter kamu yang menarik menurut orang-orang. Ini yang menarik karena kamu yang lemah lembut, ya. Kamu yang penuh kasih sayang, kamu yang peka, ya. Kamu yang romantis, kamu yang feminin gitu ya. Jadi yang menarik menurut orang-orang ini kamu orang yang feminin. Penuh kelembutan, penuh kasih sayang, penuh kedamaian, penuh ketenangan gitu ya. Orang yang legowo, ikhlas gitu ya. Tapi nggak menye-menye juga gitu. Jadi kamu dewasa, kamu memiliki kedewasaan secara mental, secara emosional gitu ya. Jadi ya kamu tenang, pembawaan kamu tenang, tapi kamu juga mampu memahami orang-orang di sekitar, mampu memahami apa yang mereka butuhkan, ya mungkin kayak dukungan, ya apresiasi gitu. Dan ini yang aku rasakan ini, kalau kamu memberi dukungan ya dukungan secara emosional, apresiasi kayak bentuk memberi semangat, memberi dorongan gitu kepada mereka supaya orang-orang itu merasa percaya diri, merasa layak gitu ya. Kepribadian kamu, karakter kamu yang menarik menurut mereka. Ya. Ini kepribadian kamu yang menarik keberlimpahan ke dalam hidup kamu. Ya. Jadi diri kamu yang penuh rasa syukur, ya. Diri kamu yang penuh cinta kasih, ya. Diri kamu yang suka berbagi, ya. Berbagi, kamu menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain, gitu ya. Bermanfaat ini bisa apa aja, ya. Bisa kamu mungkin suka berbagi motivasi, ya, berbagi semangat, gitu ya. Tidak harus melulu berbagi materi, gitu ya. Nggak harus. Jadi, ya berbagi kadang apa yang kamu tahu, apa yang kamu pahami, gitu ya. Kamu bagikan ke orang lain, gitu ya. Jadi menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain, gitu ya. Jadi kamu tidak suka menyimpan hal-hal yang baik itu hanya untuk diri kamu sendiri ya. Jika ada hal-hal yang baik yang kamu tahu ya kamu bagikan ke orang lain. Ya, kamu sebarkan, kamu bagi.
ya, karakter kamu yang penuh kasih, ya, penuh cinta, kamu yang perhatian, ya, kamu yang peduli ke sekitar, gitu. Jadi, ya karakter-karakter positif gitu ya, yang akhirnya karakter itu kayak menarik keberuntungan, menarik keberlimpahan ke diri kamu, gitu ya. Di sini juga karena kamu tahu gitu ya, tujuan hidup kamu itu apa. Dan yang aku rasakan di sini tujuan hidup kamu ya memberi manfaat kepada orang lain gitu ya. Jadi ketika kamu bisa memberi manfaat kepada orang lain itu memang kayak ada kebahagiaan tersendiri ya. Kamu merasa hidup kamu lebih bermakna gitu ya. Kamu merasa menjadi diri yang utuh itu ketika kamu bisa bermanfaat untuk orang lain, bisa berbagi kepada orang lain gitu ya. Karena memang ya di semesta ini kan memang ada hukum ya, ada hukum alam, hukum semesta gitu ya, ada hukum sebab akibat gitu. Ketika kamu memberi, maka semesta juga akan ngasih kamu gitu ya. Jadi kepribadian kamu di sini ya yang menarik menurut mereka itu karena ya itu hati kamu yang memang suka memberi manfaat, suka memberi kebaikan kepada orang lain dan akhirnya keberuntungan, keberlimpahan juga datang ke kamu gitu ya. Semesta juga akhirnya memberi banyak kebaikan ke dalam hidup kamu gitu. Kepribadian kamu yang menarik menurut mereka ini karena ya jadi ada ungkapan gitu ya, sedikit bicara banyak tindakan gitu ya. Jadi kamu orang yang uh, nggak banyak bicara ya, kamu nggak menunjukkan kesuksesan kamu, keberhasilan kamu itu tidak melalui ucapan kamu gitu ya, tapi kamu menunjukkan dengan tindakan, dengan sikap gitu ya. Jadi kamu langsung langsung apa ya, menunjukkan tindakan yang nyata gitu lah. Kamu nggak perlu banyak bicara, kamu nggak perlu banyak pencitraan gitu ya. Ya udah tunjukkan aja dengan sikap, dengan tindakan gitu ya. Dan kamu emang di sini yang aku rasakan gitu, kamu tipikal orang yang memang nggak suka santai ya, nggak suka leyeh-leyeh gitulah ya, nggak suka banyak nganggur gitu ya. Kamu orang yang memang energik, kamu suka bergerak, kamu suka beraktivitas gitu. Kepribadian kamu yang menarik menurut orang-orang di sini karena kamu itu peduli. Kamu peduli dengan orang-orang sekitar gitu ya. Kamu peduli dengan orang-orang yang kamu cintai, orang-orang yang kamu sayangi gitu ya. Kayak kamu itu mudah terkoneksi dengan orang lain. Kamu ini mudah untuk menjalin hubungan sama orang lain gitu. Jadi kamu orang yang welcome ketika ada orang baru datang gitu ya ke dalam diri kamu, dalam hidup kamu, ya udah welcome aja gitu ya. Dan kamu memang orang yang penuh perhatian ya, orang yang peduli, orang yang ramah, orang yang asik didekati gitu ya. Orang yang asik diajak berteman, diajak ngobrol gitu. Ya, kamu nggak membosankan gitulah orangnya. Ada aja gitu ya yang membuat orang lain itu merasa nyaman. Ada aja dari sikap kamu, tindakan kamu atau ucapan kamu itu yang membuat orang lain merasa aman, merasa nyaman gitu ya. Dan di sini akhirnya orang-orang itu melihat kamu memang memiliki kemampuan untuk menjaga hubungan itu tetap harmonis gitu ya. Orang-orang melihat kamu ini memiliki kemampuan untuk membuat orang-orang itu merasa nyaman di dekat kamu gitu ya. Oke ya, di sini saya scan zodiaknya dulu.
zodiak yang paling kenceng ada di Leo, Aries, Sagittarius, ya. Ada juga Gemini, Libra, Aquarius. Ada Pisces, Cancer, Scorpio, ya. Pisces, Cancer, Scorpio ini kenceng, ya. Ada juga Taurus, Virgo, Capricorn, tapi nggak sekenceng zodiak lainnya. Oke ya. Sekian dulu readingannya. Terima kasih udah menonton sampai selesai. Terima kasih yang udah like, comment, and share video saya. Terima kasih yang udah menunggu ya, selalu setia menunggu readingan saya. Terima kasih banyak. Terima kasih juga yang udah mendukung channel saya dengan subscribe channel saya. Doa yang terbaik untuk kalian semua ya. Semoga Tuhan selalu memberkati hidup kalian ya, memberi keberlimpahan, keberuntungan, selalu diberi kesehatan ya, dan didekatkan pada orang-orang yang positif dan dijauhkan dari orang-orang yang negatif. Ya, amin. Oke ya, sekian dulu readingannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye.